Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Hamdul Kamil dengan NIM 2122194 kelas PAI 6F. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah materi tentang kondisi masyarakat Arab pra-Islam dan perjuangan dakwah Rasulullah di Makkah. Yang pertama, kita masuk kepada poin A tentang kondisi masyarakat Arab pra-Islam. Yang A itu tentang kehidupan politik. Sistem politik masyarakat Arab pra-Islam tidak mengenal negara atau pemerintahan pusat. Struktur pemerintahan bersifat kesukuan, dipimpin oleh seorang syekh yang dipilih berdasarkan usia dan pengaruh keluarga. Meski pemimpin dihormati, ia tidak memiliki kekuasaan mutlak seperti raja, tetapi tetap ditaati. Namun dalam praktiknya, kekuasaan seringkali dijalankan secara otoriter dan menyeluruh, dan hanya menguntungkan elit suku. Hak-hak rakyat kerap diabaikan, dan kehidupan dipenuhi dengan penindasan. Sistem ini membuat masyarakat tidak memiliki keadilan yang menyeluruh. Kemudian poin B tentang kehidupan sosial. Masyarakat Arab terikat kuat pada nilai fanatisme kesukuan, sehingga konflik antar suku sering terjadi. Perempuan dianggap lemah dan rendah, tidak memiliki hak dalam pernikahan, dan bahkan kerap menjadi korban kekerasan dan diskriminasi. Terdapat praktik-praktik pernikahan yang tidak bermoral, seperti istibda, yaitu suami meminjamkan istrinya untuk memperoleh keturunan unggul. Ada namanya rat, yaitu sekelompok pria bergiliran mendatangi satu wanita. Kemudian ada namanya bakhoya, yaitu wanita menjadi pelacur dan anak yang lahir dinasabkan oleh peramal. Hal ini mencerminkan dekadensi moral dan rusaknya struktur sosial, meskipun sebagian masyarakat masih menjaga kehormatan, kepribadian, dan solidaritas. Selanjutnya, poin C tentang kehidupan ekonomi. Mekkah adalah pusat perdagangan penting karena letaknya strategis dan jalur perdagangan antara Syam dan Yaman. Quraisy memonopoli jalur dagang dan memperoleh keuntungan besar dari para peziarah yang menyembah berhala. Ekonomi pra-Islam juga mencakup pertanian, peternakan, kerajinan tangan, dan pemintalan. Namun, jurang antara si kaya dan si miskin sangat lebar. Peperangan demi perebutan kekayaan dan sumber daya kerap terjadi. Masyarakat miskin seringkali hidup tanpa pakaian layak dan makanan yang cukup. Kita masuk kepada poin D tentang kehidupan agama. Mayoritas masyarakat Arab adalah musyrik dan penyembah berhala, dengan berhala utama seperti Hubal yang diletakkan di sekitar Ka'bah. Amru bin Luhai dikenal sebagai tokoh yang memperkenalkan penyembahan berhala. Selain itu, terdapat komunitas Yahudi, Kristen, dan Hanifiyah, kelompok-kelompok kecil yang mengikuti ajaran Tauhid Nabi Ibrahim. Namun, tidak ada agama yang benar-benar mengakar kuat secara moral. Penyembahan lebih bersifat simbolik dan tradisional. Adapun poin E tentang kehidupan moral. Secara umum, moral masyarakat jahiliyah sangat rusak. Mereka gemar mabuk, berjudi, mencuri, dan berzina. Namun, sebagian nilai positif tetap ada, seperti keberanian dalam berperang, kedermawanan dan kemurahan hati, menepati janji, kejujuran, ketabahan dalam penderitaan. Nilai-nilai inilah yang kelak dimurnikan dan dikuatkan dalam ajaran Islam. Yang terakhir, poin F tentang kehidupan budaya. Masyarakat Arab sangat menghargai sastra, khususnya syair. Seorang penyair bisa menaikkan derajat sukunya melalui puisi. Bahkan, syair terbaik digantung di dinding Ka'bah. Pasar seperti Ukas dan Madinah menjadi ajang kompetensi penyair. Mereka berkumpul, berdebat syair, dan merayakan karya puisi sebagai bagian dari identitas dan kehormatan kabilah. Ini menunjukkan tingginya rasa seni dan kemampuan bahasa orang Arab sebelum Islam.
Kemudian kita masuk kepada poin B tentang strategi dakwah Rasulullah di Makkah. Poin yang A tentang dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah dimulai ketika wahyu pertama turun di Gua Hira. Rasulullah mulai misi dakwah secara tertutup dan terbatas, menyasar kerabat dekat dan sahabat karib yang dipercaya. Kelompok pertama yang masuk Islam disebut As-Sabiquna Awalun, seperti Khadijah, Abu Bakar, Ali bin Abi Talib, dan Zaid bin Harisah. Mereka membentuk pondasi umat pertama. Kegiatan salat dilakukan di tempat terpencil agar tidak diketahui Quraisy. Meskipun belum terbuka, kabar Islam mulai menyebar, namun Quraisy belum menganggapnya serius. Kemudian kita masuk kepada poin B tentang dakwah secara terang-terangan. Setelah turun wahyu, Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214, Rasulullah diperintahkan untuk menyampaikan Islam secara terbuka. Beliau mengumpulkan keluarga dekat di rumah dan berdiri di Bukit Safa untuk menyeru masyarakat Quraisy. Dakwah ini menyentuh intisari tauhid dan mengecam praktik penyembahan berhala. Beliau mulai menyerang langsung sistem sosial dan agama masyarakat jahiliyah yang menimbulkan perlawanan keras. Rasulullah tetap bersikap lembut dan penuh hikmah. Keteguhan beliau memberi pelajaran penting tentang kesabaran, keberanian, dan konsistensi dalam berdakwah. Selanjutnya poin C tentang penolakan dan tekanan dari kaum Quraisy. Pada poin A tentang motif penolakan. Kaum Quraisy menentang Islam karena yang pertama, mereka melihat Islam sebagai ancaman kekuasaan dan dominasi suku Bani Hashim. Yang kedua, Islam menghapus kasta sosial, menyetarakan budak dengan bangsawan. Yang ketiga, ajakan percaya kepada hari kiamat dianggap tak masuk akal. Yang keempat, mereka fanatik terhadap tradisi nenek moyang mereka. Dan yang kelima, bisnis patung dan ritual keagamaan menjadi terancam. Pada poin B tentang bentuk tekanan, Quraisy melakukan berbagai cara untuk menghentikan dakwah. Yang pertama, mengintimidasi Abu Talib agar menarik dukungan kepada Nabi. Yang kedua, menyiksa pengikut Nabi seperti Bilal bin Rabah, Khabbab, dan Sumayyah. Yang ketiga, melakukan pemboikotan ekonomi dan sosial terhadap Bani Hashim. Dan yang keempat, menghalangi hijrah dan permalukan umat Islam. Yang terakhir poin C tentang reaksi dan perkembangan. Rasulullah tidak menyerah. Beliau tetap menyebarkan Islam secara tenang. Untuk menyelamatkan pengikutnya, beliau mengirim mereka hijrah ke Habasyah, di mana Raja Najasyi memberikan perlindungan. Ironisnya, semakin ditekan, Islam makin kuat. Tokoh-tokoh besar seperti Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abdul Muttalib masuk Islam, memberikan pengaruh besar dan memperkuat posisi umat Islam pada masa itu.